Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Shalom. Hari ini aku rindu berbagi kesaksian di mana aku pertama kali memulai titik balik hidupku bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu di tahun 2017, tanggal 5 September tahun 2017, waktu itu aku mengambil Alkitab itu dan aku membacanya, dan seperti tamparan keras di mukaku, itu seperti suara Tuhan sendiri, seperti audible di telingaku, yang waktu aku baca Lukas pasal 6 itu ayat 46 sampai 49, Tuhan berkata, itu kamu, itulah bangunan rumah yang didirikan di atas pasir, dan pada saat diterjang masalah hidup dia hancur, tidak bisa bertahan. Itu kamu. Waktu aku mendengar itu, aku terkejut. Aku sesaat tidak bisa berkata apa-apa. Tapi aku juga menyadari, ya itu aku. Memang aku sudah Kristen sejak kecil, dan dasar-dasar iman aku sudah dapat. Dan aku sejak kecil juga diajarkan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan aku menjalani hidupku hari demi hari, tahun ke tahun, juga bersama dengan Tuhan. Aku membaca Alkitab setiap saat. Aku dibaptiskan waktu aku SMP kelas 2, dan aku juga melayani di gereja sebagai guru sekolah minggu. Waktu itu masih sangat remaja, masih sangat belia, tapi aku mengambil keputusan melayani Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, tahun ke tahun, prestasi demi prestasi aku capai, dan aku bisa lulus sampai lulus sarjana farmasi. Memang semua karena Tuhan. Tetapi lambat laun kesombongan aku terbentuk dalam diriku. Karena aku merasa sulit untuk bersekolah tinggi, tapi aku bisa. Aku bisa mencapai cita-citaku sebagai seorang sarjana farmasi yang juga punya nilai yang baik. Saat itu nilaiku sangat baik, dan aku menjadi seorang yang tanpa aku sadari aku menjadi sombong karena aku mengandalkan diriku sendiri. Dan saat aku lulus, belum di wisuda tapi sudah lulus, belum wisuda karena sedang menunggu proses wisuda, aku langsung dapat pekerjaan. Memang itu semua pasti karena Tuhan. Tapi waktu itu akal budiku mengatakan, itu karena aku sendiri, karena aku yang sudah bekerja keras belajar, karena aku sendiri yang menggapainya, karena aku yang berusaha setiap saat, setiap waktu untuk mencapai nilai itu, untuk bisa lulus sebagai sarjana farmasi dengan nilai terbaik, tanpa memikirkan bahwa itu sebenarnya karena Tuhan. Dan waktu aku bekerja di salah satu perusahaan farmasi, aku mendapat kedudukan yang baik, bahkan sangat baik. Karirku meningkat dengan sangat baik, sampai pada posisi aku menjadi kepala bagian buat departemen waktu itu. Dan aku sangat bangga dengan diriku. Aku menjadi lupa kalau itu semua karena Tuhan. Dan aku menjadi orang yang memang sangat pintar, sangat profesional dalam tugasku. Aku menjadi orang yang sangat pintar dalam bidangku, dan waktu itu Departemen Quality Control dan
departemen registrasi. Aku bisa, aku mampu. Tetapi waktu itu yang membuat aku yakin itu semua karena kemampuanku sendiri, tanpa aku memikirkan itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak ingin aku menjadi orang yang seperti itu. Dan aku bekerja di perusahaan farmasi tersebut selama 9 tahun. Dan 9 tahun berjalan itu, Tuhan memberikan segala yang terbaik atas pekerjaanku. Setiap prosesnya aku jalani, tapi aku masih mengandalkan kekuatanku. Tetapi di hadapan Tuhan, nothing. It's nothing. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saat itu aku mengambil keputusan, Tuhan, ini hidupku yang baru, perbaharui hidupku. Ini aku di hadapan. Ampuni setiap kesombonganku, mengandalkan diri sendiri, kepandaianku, dan itu tidak berkenan di hadapan. Ampuni aku, perbaharui aku, bangun aku dengan batu yang kokoh, sehingga menjadi iman yang teguh di dalam Engkau, sehingga badai apapun, masalah apapun, terjangan apapun itu tidak akan melanda rumah itu, tidak akan menghancurkan rumah itu, tetapi dia akan tetap berdiri teguh, berdiri kokoh. Aku berjanji kepada Tuhan, mulai hari ini aku akan mencari Engkau lebih lagi, aku akan dekat dengan lebih lagi, dan aku ingin mengasihimu lebih lagi, supaya aku bisa terus berjalan bersama Roh Kudus sampai akhir hidupku. Dan hari ini aku ceritakan pengalaman ini kepada kita semua, supaya kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa sumber kehidupan itu. Siapa sumber kehidupanmu? Siapa sumber kehidupan kita? Dia, hanyalah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.